beribadah, ya khususnya di era modern pada saat sekarang ini. Baik buruknya ibadah kita, baik buruknya apa tindakan kita, semua akan menjadi amal jariah. Terima kasih Pak Jaya, kulturnya mengingatkan kita untuk menggunakan gadget dengan baik dan benar. Memang itu akan selamanya akan berperang. Kalau misalnya itu udah nggak berperang, artinya dunia ini kiamat gitu. Artinya kita latih dulu kita menjadi soleh, ya, dengan cara apa? Yang menarik, ya, di tanah Palestina itu, ya, di mana tempat itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita, imam kita, Pak Ustadz Andri, rekan-rekan semua, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Hamim yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini masih memberikan limpahan nikmat rahmat sehat, nikmat iman kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa berkumpul menjalankan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua mendapatkan hidayah dari beliau di akhir nanti. Karena saya sendiri juga belum merasa saya benar, saya baik, apalagi pintar jauh. Jadi sedikit di sini saya akan membawakan perihal mungkin beribadah, ya khususnya di era modern pada saat sekarang ini. Banyak dari kita mungkin yang belum, ataupun mungkin beberapa yang sudah melaksanakan ataupun berbuat baik di era modern ini dengan memanfaatkan teknologi. Ya contohnya yang paling gampang kita adalah handphone, yang notabene-nya hampir setiap hari, setiap saat kita pegang. Tapi dari handphone ini berapa kali sih kita berbuat baik? Berapa kali kita bisa memberikan ilmu ini kepada orang lain? Padahal dari handphone itu, dari internet itu kita bisa mencari ilmu, bisa mencari sesuatu yang lebih yang mungkin kita sekarang belum tahu, atau bahkan yang kita tidak tahu, dan yang bisa kita share, mungkin update status, upload dan segala macam. Saya pribadi pun juga masih jauh, bahkan belum bisa melaksanakan itu, karena ya kembali lagi iman dan takwa kita, saya pribadi juga belum kuat. Jadi sedikit saya mengingatkan kepada teman-teman semua, baik buruknya ibadah kita, baik buruknya apa tindakan kita, semua akan menjadi amal jariah ataupun keburukan yang jariah pula kepada kita. Di saat kita memberikan kebaikan, kita update status tentang kebaikan, orang lain melihat itu, ya insya Allah jariah juga beramal kembali kepada kita. Tapi kalau keburukan, ya insya Allah juga jadi keburukan pula yang kembali kepada diri kita sendiri. Jadi sedikit saya mengajak, ayo kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, karena menurut saya sudah nggak ada lagi HP yang poliponik kan gitu. Semuanya sudah Android, iPhone banyak, bagus, apalagi kan PG ini udah tablet semua. Jadi ayolah kita berbuat baik di era modern dengan manfaatkan apa yang sudah ada. Ini pun juga untuk diri saya sendiri sebenarnya, walaupun saya pun juga belum bisa mengaplikasikan itu. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Janganlah kita berbuat baik hanya mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian dari orang lain. Kita niatkan ibadah ini hanya untuk Allah semata. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, kalau salah mohon diluruskan Pak Ustadz, kita beribadah seolah-olah ini Allah melihat kita. Tetapi apabila
Allah tidak melihat kita, maka yakinlah Allah menyaksikan. Apabila kita tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikan kita. Mungkin itu sedikit dari saya perihal beribadah tentang kebaikan di zaman modern sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya Kultumnya mengingatkan kita untuk menggunakan gadget dengan baik dan benar. Yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz, Pak Ustadz coba ceritakan sepengetahuan Pak Ustadz terkait dengan Palestina dan Israel. Saya tuh penasaran, menurut Pak Ustadz tuh bagaimana sih? Karena kan yang sekarang ini katanya memang itu akan selamanya akan berperang. Kalau misalnya itu udah nggak berperang, artinya dunia ini kiamat gitu. Nah, gimana menurut Pak Ustadz terkait itu dong Pak Ustadz, coba ceritakan sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa yatawallallahu as-salihin. Mungkin sedikit saja ya. Yang pertama dengan tema dulu. Ini nanti teman-teman bisa lihat di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 196, lembar sebelah kiri baris paling atas, ayat paling atas ya. Diawali dengan inna waliyallah, sesungguhnya ya hanya Allah lah wali terbaik ya. Kemudian di akhir ayatnya menggunakan bahasa wa huwa yatawallallahu sholihin ya. Allah akan mencukupkan segala urusan orang-orang yang soleh. Ya, makanya tadi salah satu tema yang disampaikan ya, bagaimana kita belajar menjadi soleh, yaitu dengan berbuat kebaikan. Artinya kita latih dulu kita menjadi soleh ya. Dengan cara apa? Perbaiki sholat kita, perbaiki puasa kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas ya. Kita tunaikan haknya Allah yang ada pada diri kita, dan kita tunaikan haknya sesama manusia yang ada pada diri kita. Insya Allah Allah akan cukupkan urusan kita di dunia ya. Kemudian berkaitan dengan Israel apa ya sebutannya, bangsa Yahudi dan Palestina. Mungkin saya akan awali kisahnya dengan masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, siapa yang tidak kenal Salahuddin Al-Ayyubi? Yang menarik ya, di tanah Palestina itu ya, di mana tempat itu selalu menjadi tempat perebutan, tempat pertempuran ya. Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun berperang memperebutkan wilayah Yerusalem ya. Ketika Sultan Ottoman juga sama ya, ketika perang disebut dengan perang salib ya, Konstantinopel itu pun di tanah Palestina. Ada apa ini? Itu jadi pertanyaan pertama. Kenapa ya itu terjadi di tanah Palestina? Ada apa sih di tanah Palestina ya? Kenapa harus tanah suci Yerusalem yang jadi perebutan? Yang pertama, Allah menjadikan tanah Palestina yaitu Baitul Maqdis ya sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Itu yang pertama. Kedua, tanah Palestina yang menjadi tempat di mana Rasulullah SAW ya menjadi titik Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Jadi ketika Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah Mi'raj naik, itu titik temunya ada di komplek Al-Aqsa ya. Yang berikutnya
yang kita perlu pahami adalah Al-Aqsa dan Masjidil Aqsa. Tidak bisa kita samakan ya. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu komplek yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat di Google Map ya, ketika mencari Masjidil Aqsa, yang diperlihatkan adalah bentuk kubah berwarna emas. Padahal itu bukan Masjidil Aqsa, itu disebut dengan komplek Al-Aqsa ya, yang posisi di mana kubah berwarna emas ya, yang di dalamnya ada batu terapung ya, kita sebut batu karang, menjadi batu pijakan Rasulullah ketika hendak Mi'raj. Selanjutnya Israel ya, tadi saya sudah bahas dengan Palestina, sekarang saya bahas adalah Israel ya. Yang pertama kita fahami adalah bahasanya Israel. Ra apa ro? Ro, Israel. Itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Nah, jadi kita paham dulu ya. Nama lain dari Nabi Ya'qub. Dan Bani Israel berarti keturunan dari Nabi Ya'qub ya, yang disebut dengan bangsa Yahudi ya. Mereka ketika masih dekat zamannya dengan Nabi Ya'qub, mereka beriman kepada Allah, mengimani kitab yang dibawa Nabi Ya'qub, mengimani Nabi Ya'qub sebagai Rasul. Nah, selanjutnya bangsa Yahudi termasuk salah satu bangsa yang Allah janjikan dalam Al-Quran ya, dalam sisi kepandaian akan dilebihkan dari bangsa yang lain. Ini awal mulanya nanti ya. Jadi dahulunya ya, bangsa Yahudi atau Israel itu beriman ya, mengimani Allah, kemudian mengimani Nabi Ya'qub sebagai Rasul. Kemudian setelah mereka mengetahui bahwa mereka adalah bangsa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang dilebihkan dari bangsa yang lain dari sisi kepandaian, kecerdasan dan sebagainya, mulailah muncul ya sifat manusianya, yaitu adanya dorongan hawa nafsu, kemudian timbullah sifat sombong. Akhirnya mereka ngerugul, kalau bahasa kita ya. Apa merugul apa ngerugul? Ya gitu ya. Jadi banyak kebantahnya. Artinya mereka kemudian mengatakan pencapaian teknologi yang mereka capai itu adalah hasil dari kepandaian mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengingkari dan mereka merasa karena mereka adalah bangsa dijanjikan ya, mereka mulai mempertunjukkan kesombongan mereka dengan kekuatan mereka ya. Itu dan sekilas dengan bangsa Israel dan bangsa Yahudinya dulu. Nah, baru kita masuk karena kenapa? Ya, tanah Palestina atau tanah Yerusalem menjadi tempat ya berseterunya Israel dan Palestina. Ya, sudah berkali-kali. Penjelasan para ulama cukup menarik ya, bahwasannya Allah menghendaki tanah Palestina ya, Allah menghendaki tanah Palestina nantinya ya, ketika hari kebangkitan tanah Palestina itu menjadi tanah yang berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ya, yang nanti kita sebut dengan padang mahsyar ya. Jadi seperti Ustaz Abdul Somad pernah menjelaskan demikian, bahwasanya tanah suci Yerusalem atau Palestina ya, itu nanti menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia yang nanti disebut dengan padang mahsyar. Itu hikmah kenapa ya, di awal tadi saya ceritakan bahwasanya di tanah Palestina selalu menjadi tanah ya, tempat bertempurnya dua kelompok manusia ya. Hikmahnya karena nanti pun tanah itu menjadi tanah yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai padang mahsyar.
Selanjutnya, kenapa ya orang-orang Israel ya selalu memerangi orang-orang Palestina? Ya, kalau yang sering kita dengar karena mereka menginginkan peninggalan dari Raja Sulaiman ya, yang ada di Komplek Al-Aqsa. Wallahu a'lam. Karena hakikatnya sampai sekarang mereka tidak menemukannya. Ya, mereka sudah membuat terowongan-terowongan di bawah tanah karena memang hakikatnya Masjidil Aqsa bangunan yang utama adalah bersebelahan dengan tembok ratapan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Karena dulu kiblat kita menghadap ke Baitul Maqdis ya, sedangkan mihrab Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram ya. Makanya orang-orang Yahudi tetap menghadap ibadahnya ke arah Syam, ke arah Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjidil Aqsa yang dibangun utama untuk menjalankan ibadah sholat, sudah mihrabnya dibuat berhadapan langsung dengan tempat ibadahnya orang Yahudi, yaitu menghadap Masjidil Haram. Yang berikutnya sesuai dengan firman Allah ya, walang tardu ankal yahudu walad nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi wal huda. Nah, di situ ada kalimat walang tardo, dan tidak akan rela, tidak akan berhenti. Siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, maka bahasanya angkal yahudu walad nasara. Ya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan berhenti sehingga hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita orang-orang Islam, kaum muslimin mau mengikuti agama mereka, mau mengikuti kepercayaan mereka, baru mereka akan berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Kemudian apakah iya ya, ketika Israel yang memerangi Palestina ya, terus sampai akhir zaman ya sudah menjadi sunnatullah, sesuatu yang digariskan oleh Allah, dan sesuatu yang digariskan oleh Allah tidak akan bisa berubah kecuali Allah yang menghendaki. Kemudian apakah setelah Israel berhenti memerangi orang-orang Palestina atau selesai perangnya maka terjadilah kiamat? Dan itulah dipercaya oleh kaum muslimin. Maka Liga Arab ya, di sekitaran Palestina ya, negara-negara Arab, Jazirah Arab ya, padahal kalau kita lihat secara geografis, tanah Palestina itu dikelilingi negeri Arab besar ya, negeri besar-besar tuh. Ada Yordania, ada Mesir, ada Arab Saudi sendiri ya. Apakah mereka tidak membantu? Ya, cukup menarik jawaban dari Pangeran Arab ketika ditanya kenapa tidak membela Palestina. Ya, nanti kalau kami bela Palestina merdeka nanti kiamat. Jadinya nggak mau bela katanya. Iya, karena memang betul. Ini pada disampaikan oleh salah satu Habib, ya bukan dari Indonesia, dari sana, menyatakan bahwasannya jika nanti perang Israel dan Palestina ya selesai, kemudian Palestina merdeka ya sebanyak 7 kali, maka datanglah hari akhir. Itulah kenapa ya di sekitaran Jazirah Arab tidak membantu Palestina untuk merdeka. Ya, negara-negara yang punya hak veto ada berapa negara? Lain tuh 7 negara. Hanya 3 negara yang memutuskan untuk membela kemerdekaan Palestina. Sisanya tidak. Ya, paling kita bisa tahu siapa saja, Turki, Rusia, ya. Cina tidak menyebutkan, tapi ternyata dimasukkan negara yang membela Palestina. Ya, hanya tidak bisa merdeka juga. Lagi-lagi tadi muncul ya bahwasannya jika nanti Palestina merdeka maka kiamat akan datang. Wallahu a'lam. Itu hanya bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tapi kebenaran apakah ketika Israel akan terus memerangi Palestina? Iya. Sekali lagi itu bagian dari sunnatullah, sesuatu yang digariskan oleh Allah. Ya, sebagai pertanda kebesaran Allah kepada orang-orang beriman.
Itulah kehebatan Allah, ya. Dan yang menarik, kenapa sih Allah mampu membinasakan ya kaum Ad, kaum Samud, ya, dengan cara mengazab mereka, ya, meluluhlantakkan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, ya, bangsa yang kuat, tapi Allah tumbangkan mereka. Kenapa tidak Allah membinasakan bangsa Yahudi? Ya, jawabannya, kalau Allah langsung binasakan bangsa Yahudi sekarang, ya, maka lahan menuju surganya Allah, itu lahan jihadnya orang-orang Islam di Palestina tidak ada lagi. Salah satu jalan menuju surganya Allah itu dengan jihad di jalan Allah bagi orang-orang Palestina tidak ada lagi. Ya, kayak Allah memberikan hikmah, tidak Allah langsung hancurkan. Jika Allah mau bisa saja kun fayakun, ya, Allah turunkan azab, bisa. Tapi Allah menghendaki adanya lahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan apakah akan sampai akhir zaman? Ya. Kemudian apakah setelah Israel berhenti memerangi orang-orang Palestina, ya, karena Palestina mengalami kemerdekaan, ya, maka akan datangnya hari kiamat. Ya, sebagian ulama sepakat itu bagian daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ingat, tanda datangnya hari kiamat, ya, sebagai pertanda, ya. Jika itu nanti selesai, maka akan muncullah tanda berikutnya, yaitu kemudian munculnya dukhon, 8 tanda besar. Jadi setelah nanti, ya, jika Allah menghendaki perang Israel dan Palestina selesai, Palestina merdeka, baru Allah tunjukkan, Allah turunkan 8 tanda kiamat besar, dimulai dari munculnya dukhon, ya. Salah bisa dipaham jawabannya, ya? Nah, jadi yang kita perlu sikapi adalah kita makin yakin kepada Allah, hanya Allah lah sebaik-baik pelindung, ya. Jika kita melindungi mereka dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongan kepada mereka, pasti Allah berikan pertolongan kepada mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika tidak tenang hatinya, ya, menghadapi peperangan, ya, Allah berikan pertolongan, ya. Allah turunkan malaikat khamsina, ya, 50.000 malaikat, ya, yang memakai ikat kepala. Ya, masih belum tenang juga, Allah tambahkan lagi jumlah pasukan malaikat, ya, 700.000, ya, malaikat bersayap menolong kaum muslimin yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, kita yang ada di sini, ya, kita bermohon kepada Allah, berdoa dengan kekuatan doa, ya, semoga Allah memberikan pertolongan pada kaum muslimin yang ada di Palestina, ya. Insyaallah bisa dipaham, ya. Oke, baik, kita yang berada di sini bersyukur, beruntung, beribadah masih tenang, beribadah masih mudah. Ya, di sana orang beribadah mudah tapi terkekang, ya. Tapi mereka mau tetap beribadah kepada Allah. Jika di sini yang aman saja, harusnya kita lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, ya. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, semoga kita bermohon kepada Allah yang ada di sini, yang hadir di sini, ya, Allah berikan sehat wal afiat. Ya, yang tidak ada di sini, semoga pun Allah berikan sehat wal afiat. Semoga Allah berikan berkah umur, berkah ilmu, berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.